nama Dono Kasino Indro itu adalah nama aslinya atau Soalnya dulu itu lagi booming-boomingnya itu. Kalau saya disebut nama saya itu banyak orang yang ketawa. berarti targetnya langsung target menang? Kalah, tidak ada masalah. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ini semua adalah takdir Tuhan, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lensa Mandalika. Setelah podcast ini lumayan lama tertunda karena berbagai kesibukan, dan akhirnya hari ini di tanggal 4 Desember, tepatnya di hari Senin 4 Desember 2023, kita akan melanjutkan podcast Lensa Mandalika. Dan kali ini saya sedang bersama salah satu nama yang belakangan ini sangat fenomenal saya rasa, karena nama beliau ini cukup unik dan dalam waktu dekat insya Allah akan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Amin. Amin. Nah, jadi beliau adalah Bang Dono Kasino Indro yang beberapa waktu lalu banyak masuk di media, bahkan media nasional juga beliau masuk. Dan alhamdulillah kali ini di sela-sela waktu kampanyenya kita berkesempatan untuk ngobrol tentang benar nggak sih nama Dono Kasino Indro itu adalah nama aslinya atau dibuat-buat, ataukah itu memang sesuai dengan KTP. Nah, saat pertama yang menjadi keingintahuan saya adalah nama Dono Kasino Indro itu apakah ia mulai milik laek, ataukah ada penggalan namanya kemudian pada sewaktu-waktu diganti, ataukah baru sekarang nih namanya Dono Kasino Indro? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Kanda saya dari Lensa Mandalika. Nah, betul, Lensa Mandalika. Mau saya jari pertanyaan ini kerja memang pacun pengaranan asal muasal aran ka. Soal dari awal pas saya masuk SD memang dono jamak wah. Dono saja, Dono saja. Tapi pas mau tamat SD ditambah lagi sama guru. Nama guru saya itu Pak Yude namanya, yang dari ini apa namanya ini di tangan itu. Tangan. Nah. Sehingga kita sanggup-sanggup aja untuk menambah nama menjadi Dono Kasino Indro. Ya, gitu. jadi soalnya dulu itu lagi booming-boomingnya itu. Warkop ya. Warkop Dono Kasino Indro itu. Jadi sahabat Lensa Mandalika, kecenderungan di Lombok khususnya, di tempat saya juga begitu. Ketika mau lulus SD, nah kalau nama kita terlalu pendek nanti ditanya, ditanya sama wali kelas. Ya. Kira-kira demak rumbu aran, ketua, memang sementu jarin pendait temlai. Kan karena terlalu pendek sudah begitu. Dono doang, Dono doang, sehingga ditambah menjadi Dono Kasino Indro, sehingga akte KK KTP semua, ijazah semua Dono Kasino Indro. Dono Kasino Indro. Iya. Ndem jenang apa aran? Jenang lile indela di awal-awal masuk SMP, masuk SMA, Dono Kasino Indro tahu misalnya dengan. Namun masalah malu atau apa ndak sih saya malu. Soalnya bagi saya kalau saya disebut nama saya itu banyak orang yang ketawa. Makanya mungkin salah satu cara saya membuat teman-teman bahagia atau bagaimana dengan sebutan nama saya sehingga dia bisa senyum gitu kan. Berarti kita dan juga kalau udah tahu nama saya pasti orang-orang itu dia ingat saya kalau saya ketemu. Becat tetase ya, becat tetase. Dono Kasino Indro. Jadi ya, terus melekat di kepala sudah itu. Nah, sebelum akhirnya memutuskan untuk nyalek, Bang, manggilnya Bang Dono ya? Iya, Bang Dono. Saya dengar-dengar pernah menjadi seorang staf desa di Desa Merta. Apakah sekarang masih atau ada pekerjaan lain?
Memang saya pernah jadi staf desa dari tahun 2012 kalau tidak salah sampai tahun 2018. 6 tahun, satu periode berarti itu ya? Iya, Satu periode kepala desa. Saya pernah jadi bendahara juga pernah. Terus jadi apa namanya itu? Kaur, kepala urusan? Ini kaur apa namanya? Kaur pembangunan. Tapi setelah tahun 2018 saya tekad untuk berhenti mengundurkan diri, jadi staf desa karena ada pekerjaan lain lah istilahnya. Sekarang berarti sudah tidak menjadi staf desa lagi ya? Iya, sudah berhenti lah istilahnya. Apa game berhenti atau layak? Karena ada pekerjaan yang lain. Yang sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Berarti Bang Dono sekarang kerjanya apa nih? Karena untuk menjadi calon anggota legislatif, kita sudah tahu bersama. Iya. Ada kos politik yang harus kita miliki. Kos politik itu ya bukan kita mau membeli suara ya. Iya. Karena kos bekal kita lah untuk nyalek, karena silaturahmi. Nanti ndak mungkin kita ndak beli rokok gitu kan. Iya. Nah, kira-kira pekerjaan yang sekarang ditekuni oleh Bang Dono apa ini? Sewa menyewa jasa alat berat. Oh, alat berat. Berarti Iya. itu punya sendiri. Alhamdulillah Punya sendiri. punya sendiri. Itu operasinya di Lombok apa Ya, ada di Lombok. Sumbawa? Di Lombok. Untuk saat ini di Sumbawa. Oh, Iya. berarti Bang Dono ini bisa kita bilang kontraktor? Tergantung, tapi bisa jadi. Bisa jadi ya. Yang penting bukan kontrak sana, kontrak sini ya. Iya. Tapi kalau memang ada, kita bisa untuk menanggulangi begitu kan. Ya, kita Bisa kerjakan kita gitu ya. masuk ya. Nah, kapan Bang Dono akhirnya memutuskan untuk nyalek? Kira-kira bagaimana pertimbangannya sehingga memutuskan untuk maju di pemilihan anggota legislatif tahun 2024 mendatang? Sebenarnya keinginan saya dari dulu itu belum terlalu seperti itu untuk nyalek. Tapi kan untuk tahun ini kan banyak teman-teman kita juga yang dari Desa Merta ini untuk mau nyalek. Tapi tidak tahu apa kendala-kendalanya sehingga akhir-akhir pendaftaran kemarin itu tidak ada yang jadi. Makanya kita untuk menekatkan diri. Nekat, ya? Modal nekat. Jadi adakah yang meminta Bang Dono untuk nyalek? Misalnya ada dari warga-warga kita di desa ini, misalnya di Desa Merta, coba nyalek, bi aneh sekali, misalnya kan? Iya. Adakah yang memotivasi seperti itu? Memang motivasi seperti itu atau pendorong dari masyarakat itu, alhamdulillah adalah istilahnya. Tapi mungkin sebagian mungkin, tapi pasti ada. Dan banyak juga orang atau teman-teman kita yang dari Desa Merta ini merasa bersyukur karena kita berani untuk maju menjadi caleg. Karena selama ini Desa Merta ini belum pernah ada yang sesungguhnya untuk nyalek, dan keinginan masyarakat di sini juga pingin ada DPR tingkat kabupaten Berarti, maupun tingkat provinsi. Berarti sejauh ini baru Bang Dono saja Ya, yang berani nyalek di Desa Merta. yang sesungguh-sungguh, yang sungguh-sungguhnya. Itu. Kalau sebelum-sebelumnya sempat ada? Memang ada, tapi enggak terlalu sesungguhnya, Nggak terlalu serius, enggak gitu ya? terlalu serius. Ya. Jadi penggenap ini. Tapi untuk kali ini Bang Dono nggak mau jadi penggenap ya? Saya enggak mau jadi berarti penggenap. target target menang, target duduk target duduk di gedung di Jonplak, Jonplak, gitu gitu ya. Oke, siap. Nah, sebelum Bang Dono nyalek di 2024 di tahun ini dan akan dipilih 2024 mendatang, itu kan pasti ada caleg sebelumnya yang terpilih dan saat ini masih menjabat. Ya. Nah, sejauh yang Bang Dono lihat,
dari apa yang sudah dikerjakan oleh para caleg tersebut, kira-kira bermikruan pegawaian, apakah mereka menunaikan janji-janjinya khususnya di Desa Merta, atau ada yang datang cuma sekedar ketika kampanye kemudian setelah itu kabur, atau bagaimana? Menurut saya dan menurut teman-teman juga yang ada di khususnya di Desa Merta, banyak yang bilang seperti itu. Ada juga caleg-caleg sebelumnya hanya untuk meminta Suara? dukungan atau suara, terus setelah jadi menghilang, dan itu pun apa namanya, kekecewaan masyarakat tetap ada. Dan ada juga memang incumbent juga memang tetap dia masuk, menunaikan janji-janji ya, menunaikan janji-janjinya, tapi tidak semaksimal. Memang wilayah itu kan luas, Pujut Praya Timur, Praya Timur, betul. Tapi sehingga masyarakat di sini pingin untuk ada DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi supaya bisa dimaksimalkan apa yang dia dapat untuk jadi DPR, masyarakat begitu ya, membantu masyarakat, untuk membantu masyarakat. Khususnya di Desa Merta ini kan luas juga, sehingga untuk pendapatan desa kan terbatas juga. Nantinya mudah-mudahan kita bisa untuk membantu atau ya kita terpilih lah untuk bisa membantu warga, masyarakat, warga khususnya di Desa Merta maupun umumnya Pujut Praya Timur. Pujut Praya Timur. Nah, kira-kira apa kem gawe? Misalnya seorang Dono Kasino Indro akhirnya setelah melewati tanggal 14 Februari 2023 yang akan datang, ternyata namanya terpilih. Aminkan dulu dong. Iya, amin, amin. Terpilih menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Mau kira-kira apa kem gawe jule ya Bang? Kalau masalah pekerjaan, kalau kita terpilih, alhamdulillah. Kalau memang kita bisa terpilih kan, amin, amin. Insyaallah kita akan memenuhi janji kita ke masyarakat, insyaallah. Karena selama ini kita di sini kan selalu kecewa istilahnya kan, dengan pelayanan yang sudah lewat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan untuk kedepannya bisa tercapai dan masyarakat bisa meresapi apa yang kita dapat besok. Kalau kita terpilih menjadi DPRD. Yang jelas berarti Bang Dono ingin mengabdikan diri sepenuhnya sebagai seorang pelayan masyarakat, gitu ya. Karena kita terpilih oleh masyarakat kan, dari masyarakat, pasti untuk masyarakat. Siap. Nah, saya lihat banyak sekali poster sepanjang jalan menuju kantor Desa Merta ini dari caleg-caleg yang notabene-nya incumbent. Nah, bermbekida apa melihat banyaknya caleg-caleg incumbent yang juga berkampanye di Desa Merta? Ada rasa takut, gelisah, atau singit kalah misalnya? Karena ini kita sebenarnya enggak takut, karena yang menentukan kalah dan menang itu hanya Tuhan yang tahu kan. Kita jalani aja, berikhtiar semaksimal mungkin ya. Dan kita memang sesungguh-sungguhnya untuk mencari pendukung ke masyarakat. Itu pun nanti kan kita enggak tahu. Dia mau pilih incumbent atau kita kan. Siapa tahu? Siapa tahu kita yang berkat dipilih. Nama juga kan? Berkat nama, insyaallah. Jadi Bang Dono sudah sudah mengantongi kantong-kantong suara yang kira-kira akan menjadi basis kemenangan. Kira-kira. Kalau masalah kantong suara, insya Allah kita khususkan di Desa Merta. Kita targetkan 2000 dah. Terus di wilayah-wilayah lain seperti Sukadana, Pengengat, insya Allah
kalau melihat dari pergerakan caleg-caleg lain ini, jangan-jangan ada yang sudah kampanye di tempat Bang Dono, tapi Bang Dono nggak tahu. Kalau masalah kampanye itu kita kan tidak terlalu melarang. Itu kan masalah kepribadian masyarakat. Sah-sah saja berarti ya kalau Kita mereka mau sah-sah datang. saja, ya. Tapi yang jelas Bang Dono juga mau nyalon dan berharap agar suara di Desa Merta juga mayoritas ke Bang Dono, gitu Iya. ya. Supaya nanti ketika terpilih, ya Merta juga paling tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan segala yang bisa disalurkan oleh seorang anggota DPRD, gitu ya. Oke, ini dalam sebuah kontestasi, Bang Dono, jangankan nyalek, main kastian kanak-kanak kon sekolah doang masih ini kalah. Nah, lamu tak kalah ini, nah, ndek tak kira-kira nyesal kalau modal kuala lalu kulit nyembe kok beli rokok beli gula ini, nah, ndek tak nyesal kira-kira. Alhamdulillah, lamun masalah nyesal apa andik mau ya aja. Malah aku anu bersyukur kah. Dat apa yang teparan. Isin sekarang kan lebih luas untuk mengenal ina amak, keluarga. Mau sehingga tetap kebersyukur tan kesanyalek. Lamu kakalah, andai kakalah, ndak ada masalah. Aran sedikit tidak ada wawasan saya tentang politik atau bagaimana gitu. Terus pokoknya ndek kecewa karena ini semua adalah takdir Tuhan kan. Berarti targetnya langsung target menang, intinya pokoknya menang ya. Intinya target saya itu untuk menang, untuk jadi DPRD. Kaden seandi mertak jari pasar politik. Karena si kena pasar politik, ada di semua calon besok bisa masuk ke Desa Merta. Betul. Seandainya engkau menang, tahu kelola Desa Merta, insya Allah kedepannya untuk bersilaturahmi ke masyarakat akan lebih erat. Sehingga tidak tahu kedepannya bisa kita untuk nyalek 2 orang bisa jadi besok. Kalau memang kita bisa mengelola Desa Merta, soalnya Desa Merta itu besar. DPT-nya juga DPT-nya lumayan besar. Sehingga kalau misalnya Merta itu bisa kompak, 2 aja bisa naik menjadi dewan ya untuk DPRD kabupaten. Oke. Berarti tidak akan menyesal sama sekali. Insya Allah tidak akan menyesal. Yang penting ikhtiar, karena pasti ada kalah menang. Kalau kalah, ya alhamdulillah. Kalau menang juga alhamdulillah. Ya, berarti diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mengabdi seluas-luasnya kepada masyarakat. Terima kasih Bang Dono Kasino Indro sudah memenuhi undangan kami untuk ngobrol bersama di channel YouTube Lensa Mandalika. Untuk teman-teman sahabat Lensa Mandalika semua, pastikan untuk menonton podcast dari Lensa Mandalika, karena ke depan insya Allah akan ada bintang tamu yang lain. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika obrolan kami dirasa bermanfaat. Kata-kata terakhir Bang Dono, silahkan boleh berkampanye. Untuk warga Dapil 3 Pujut Praya Timur, khususnya di Desa Merta dan seputarannya, mohon doa dan dukungan agar saya bisa terpilih menjadi DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Insya Allah ini ikhtiar kita bersama untuk Dapil Pujut Praya Timur. Terima kasih Bang Dono Kasino Indro, dan teman-teman sahabat Lensa Mandalika tidak perlu ragu dengan namanya, karena namanya memang benar-benar Dono Kasino Indro. Dan ngomong dengan Bang Dono cukup kocak ya. Saya berasa jangan-jangan ngomong sama Dono yang asli juga seperti ini kocaknya. Terima kasih Bang Dono sudah mampir di podcast Lensa Mandalika. Mudah-mudahan cita-citanya untuk menjadi DPRD di Kabupaten Lombok Tengah bisa tercapai dan bisa mengabdi seluas-luasnya untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Pujut dan Praya Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.